Selamat sore Pak Suryo. Selamat sore, mantan Kasum juga. Mantan Kasum juga. Dan dari di Ponorogo ya? Sana, dari Ponorogo, kita juga akan berbincang dengan mantan Panglima Jenderal Purnawirawan Joko Santoso. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore. Pak Joko dengan Rizky dan Dwi Anggia dan juga di sini ada Pak Suryo Prabowo, Pak. Kita akan berbincang soal ini, Pak. Ada keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang bocor ini, Pak, beredar luas di masyarakat. Tapi sebelumnya Pak Joko dan Pak Suryo Prabowo, sebelum kita berbincang lebih lanjut soal siapa sesungguhnya yang membocorkan dan apakah ini memang ada kaitannya dengan kampanye hitam itu ya. Kita saksikan dulu kabar berikut ini bersama-sama. Munculnya dugaan surat pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI ke publik dinilai bernuansa politis. Ya, karena surat bersifat rahasia tersebut muncul jelang Pilpres 2014 di mana Prabowo akan bertarung melawan Jokowi. Terbongkarnya surat yang diduga pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari ABRI kini tersebar luas di publik. Namun surat yang berisi sejumlah kesalahan Prabowo saat melaksanakan tugas sejauh ini masih menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya dalam struktur tugas di ABRI, Panglima ABRI pada waktu itu seharusnya bertanggung jawab dan mengetahui sepak terjang anak buahnya. Lepasnya tanggung jawab sejumlah petinggi ABRI membuat stigma adanya konspirasi besar di tubuh ABRI pada waktu itu untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Di sisi lain, keluarnya surat menjelang pemilihan Presiden 2014 di mana Prabowo Hatta akan bertarung dengan Jokowi JK membuat surat tersebut bernuansa politis. Hal ini ditambah di dalam surat pemberhentian Prabowo tersebut. Ada sejumlah nama purnawirawan jenderal yang kini menjadi tim pemenangan pasangan Jokowi JK. Seperti Wiranto, Fahrul Razi, dan Subagio HS. Semakin menguatkan politisasi terhadap surat tersebut. Selain itu, jika memang Prabowo bersalah, kenapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilih menjadi pasangannya sebagai cawapres pada Pilpres 2009? Bahkan Megawati pernah menyatakan bahwa Prabowo adalah korban dan memiliki hak untuk membela diri meski akan melibatkan banyak pihak. Kini patut dinanti apakah kampanye negatif yang mencoreng nilai-nilai demokrasi yang dilakukan suatu kubu capres-cawapres terus dilakukan. Tim TV One mengabarkan. Nah, Anggi, keluarnya surat yang diduga merupakan surat pemberhentian Prabowo Subianto dari Kesatuan ABRI menjadi tanda tanya besar di publik saat ini. Ini dia. Siapa kira-kira yang membocorkan? Tapi sebelum kita ngomong siapa kira-kira yang membocorkan, kan ada Pak Suryo di sini nih. Coba tanya Pak Suryo. Kalau sepintas lalu, otentitas surat, keaslian, kalau Bapak lihat walaupun ini fotokopi, gimana kalau menurut Anda Pak Suryo? Suratnya asli? Kalau melihat ketikannya dan gaya bahasanya sih sepertinya asli ya. Tapi kan nggak ada komparasinya karena surat seperti ini Dewan Kehormatan Perwira itu kan lembaga ad hoc ya. Jadi hanya muncul ketika ada hukuman, vonis hukuman dari Mahkamah Militer terus dibuat. Jadi surat seperti ini memang tidak lazim, meskipun asli. Dan ini juga pasti melihat nomor suratnya ini yang nyimpan paling banyak 3 orang. Pak Suryo, ya ini kan rahasia kan? Sifatnya itu tertulis rahasia, tapi ternyata beredar ke publik. Ya. Tadi Bapak sempat sampaikan ada 3 orang yang menyimpan. Siapa? Yang jelas tentu Panglima ABRI. Karena ini kan surat ini dikirim ke Panglima ABRI. Pada saat itu ya? Kemudian kalau melihat gini pasti sekretaris harus punya. Pak Jamari Caniago di sini. Terus ketuanya Pak Subagio. Surat seperti ini nggak banyak sekali. Yang jelas kalau pihak yang diperiksa tidak punya dong. Nggak membuat. Dan ini tidak diadministrasikan, apalagi surat ini rahasia menyangkut pemeriksaan Letjen. Wah, ini ada aneh nih. Kenapa Pak? Aturannya itu anggota DKP itu 3 orang yang pangkatnya lebih tinggi. Harusnya bintang 4 semua Pak ya? Iya, ini kan dasarnya Kep Pangap 838 Romawi 9 1995. Saya tahu persis buku ini.
Saya tahu persis. Soal Karena DKP itu ya? Ya, karena saya kan Kasum TNI, Pak Joko waktu itu juga Panglima TNI pasti tahu ini. Ini udah salah ini. Salahnya gimana, Pak? Ya mosok cuma 1 jenderalnya. Harusnya penima 3 orang. Jenderal bintang 4, Jenderal lebih bintang tinggi itu 4, tadi Pak ya. Ada kesalahan apa administrasi berarti situ dalam Ya, membuat fatal keputusan nih. ini? Ini harus jenderal penuh loh, bukan jenderal kehormatan, nggak bisa. Kalau jenderal kehormatan kayak Agung itu nggak bisa itu sini. Jadi harus 3. Dan ini saya lihat dasarnya bukan dari hasil pengadilan Mahkamah Militer, nggak ada di sini. Dasarnya adalah Jadi membuat DKP itu harus sudah ada vonis. Nah sementara ini tidak ada Pak. Ya nggak ada. Nah tapi ada DKP. Ya mungkin pasti pertimbangan politik aja. Hanya bisa dipertanyakan apa dasarnya ini berarti? Dasarnya karena kesempatan untuk membalas dendam kali. Oke, Ya? kesempatan untuk membalas dendam. Kita garis gitu. bawahi. Iya, Pak Joko punya tanggapan nggak ya? Pak Joko Santoso. Pak Joko? Terkait dengan surat yang beredar ke publik ini Pak. Nah gimana Pak Joko? Jadi terlepas dari apakah surat itu benar atau tidak, saya selaku mantan Panglima TNI merasa malu. Malu karena seharusnya tentara itu memegang rahasia tentara sekeras-kerasnya. Apabila rahasia tentara itu dibocor-bocorkan, itu sangat mengganggu stabilitas nasional. Dan itu sangat berbahaya. Itu bisa menggoyang stabilitas nasional yang ujungnya adalah rakyat juga. Jadi saya himbau di sini, kita memang bersemangat untuk berdemokrasi. Tetapi janganlah kita sampai terpecah belah karena demokrasi. Jangan juga merenggangkan persahabatan. Jangan mengganggu kebersamaan dan kekeluargaan. Karena sesungguhnya pada waktu kami bertugas adalah salah satu unsur negara yang bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara. Negara harus berdaulat, bersatu, dan aman. Inilah yang menjadi tugas kami. Sehingga dengan adanya apakah itu surat itu benar atau salah, sebenarnya saya merasa prihatin dan malu. Untuk itu saya menghimbau, marilah semangat demokrasi tidak memecah persatuan dan kesatuan kita. Ya, Pak Joko, Bapak kan ini juga mantan Panglima, Pak. Yang ingin saya tanyakan, seberapa jauh sih Pak untuk seorang mantan Panglima punya akses ke dokumen-dokumen rahasia negara ini? Itu yang pertama. Yang kedua, atau mungkin nggak mantan Panglima memegang berkas-berkas ini, dokumen-dokumen ini? Jadi seorang Panglima itu ada staf-stafnya. Tentunya hal-hal yang bersifat rahasia itu bagian dari asisten intelijen. Saya selaku prajurit yang berpikir positif konstruktif ya, saya percayakan. Untuk apa saya pegang-pegang? Untuk apa? Dan itulah yang harus kita jaga kerahasiaannya. Karena ada hal-hal yang diperlukan. Kerahasiaan itu dijaga untuk supaya keamanan dan stabilitas nasional itu terwujud. Jadi jangan karena kita menyebarkan rahasia tentara. Karena tegak dan runtuhnya negara itu juga merupakan tugas tentara. Jadi saya di sini sekali lagi merasa prihatin dan malu kalau ada seorang militer membocor-bocorkan rahasia tentara hanya sekedar untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan politik. Ingat, tugas tentara adalah agen pemersatu bangsa. Itu saja pesan saya. Pak, artinya mungkin nggak kalau ini yang bocorin tentara yang masih aktif? Mungkin nggak ada dugaan ke sana atau disinyalir ke sana. Tapi jawabannya nanti ya Pak Joko, kita harus jeda dulu sejenak. Kabar Petang akan kami lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Pak Suryo Prabowo dan juga Pak Joko. Pak Joko melanjutkan yang tadi, Pak. Ada nggak indikasi atau kemungkinan kalau surat dokumen rahasia ini dikeluarkan dari perwira atau TNI yang masih aktif? Mungkin atau tidak? Kalau adanya akses-akses perwira yang menjabat terhadap kerahasiaan tentara, saya kira ya mungkin saja. Tetapi menurut pendapat saya, tentara itu sudah disumpah. Dan itu selama 4 tahun
tiap malam itu dibacakan, suruh membaca. Kalau nggak apal, itu suruh naik pohon sambil teriak-teriak. Apa itu sumpah prajurit? Yaitu memegang teguh rahasia tentara, sekeras-kerasnya. Dan saya waktu jadi Panglima, jadi Kasat, berpesan kepada adik-adik saya, kamu perwira, ya, jangan sampai dikooptasi oleh kekuatan apapun. Apapun itu, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan kedaerahan, kekuatan keagamaan. Bahwa tentara itu adalah bayangkari negara. Dialah benteng terdepan dan terakhir bangsa. Jangan sampai dikooptasi oleh kekuatan apapun. Oke. Tapi Itu pesan saya. Iya. Jadi kalau mungkin ya mungkin aja. Tapi kalau sudah purnawirawan masih megang sumpah yang sama juga nggak sih Pak Joko? Ya saya tidak tahu, kalau dulu waktu aktifnya nyimpen-nyimpen bisa juga ya. Oke, baik. Tadi Pak Suryo jangan terkooptasi kata Pak Joko Santoso. Tapi, waduh ini Bapak sambil baca-baca, kenapa Pak? Serius banget kayaknya Pak. Kenapa Pak? Kenapa? Masih ada yang ganjal Pak? Iya, suratnya, sepertinya dari surat Enggak, itu. kalau saya ngeliat surat ini, nggak ada tuh pelanggaran HAM. Ini kayaknya ngarang-ngarang ini. Masa ada orang karena keluar negeri nggak pakai izin? Disidang dong kalau gitu. Terus tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf pengendalian dan ini kan kayak sekolah di seskuat Oke, aja. Pak gitu Suryo, ya. kalau Anda banyak bertanya dan ganjal dari surat ini kemudian dilemparkan, sebenarnya kalau tadi pertanyaan-pertanyaan Anggi tadi ke Pak Joko Santoso kan tadi kan sudah disumpah tuh Pak, para perwira-perwira ini, sumpah perwira. Jadi pertanyaan saya, kenapa perwira-perwira ini yang disinyalir ya Pak ya, kan pastinya dari dalam tadi Pak ya, kok begitu benci dengan Pak Prabowo sampai ngeluarin surat-surat beginian gitu Dokumen misalnya. rahasia pun sampai dikeluarin gitu. Nah apa Pak? Saya juga sesungguhnya tidak suka dengan peran ini ya. Karena saya seolah-olah ngajari kok ngelawan senior gitu ya. Tapi terus terang, maaf Pak Joko Santoso, saya mungkin nggak sesuai ajaran Bapak, harus loyal di kultur mendem jero. Karena kalau saya nggak bicara, ibaratnya saya menilai diri saya baik, nanti setan ngomong celumetan seenaknya Pak. Saya nggak mau dong. Kalau saya lihat, kenapa kok Pak Agung Gumelar ini, Pak Agung tuh jenderalnya Hor. Jadi kalau ditulis itu harusnya Legend Purnawirawan. Kalau nulis jenderal itu jenderal kehormatan. Kalau Pak Joko Santoso itu jenderal purnawirawan. Beda. Hor itu nggak ada di Angkatan Darat itu ya. Jadi saya lihat ini kan produk kecemburuan ya. Maaf adik-adik saya yang masih aktif ya. Saya terpaksa harus begini karena saya nggak suka. Kalau cemburu kenapa Pak? Kenapa dengan Prabowo harus dicemburui? Saya hanya karena Pak Agung yang sering ngomong kemarin kan. Oke, Nah, ya. Pak Agung itu selama dia jadi tentara nggak pernah lebih hebat daripada Prabowo. Jabat apapun nggak pernah lebih hebat. Jadi dia cemburu gitu ya. Nggak. Jadi istilah saya kalau di militer dia nggak pernah kalah, dia kalah jago. Sekarang di luar jadi pengusaha kalah kaya. Jadi politikus kalah beken. Jadi persaingan terus gitu. Pilpres saya 2004 kemarin cuma dapat 3%. Ikut pemilihan pilkada di Jakarta masuk final aja kagak. Pemilihan gubernur di Jawa Barat ya enggak juga. Dan dia pernah punya master ya dari American World University. Itu organisasi yang dilarang oleh Depdikti tahun 2005. Jadi mungkin dia cemburu terus karena di tentara itu ada istilah senior can do no wrong. Tapi kan kalau terjemahnya senior kagak ada matinya gitu lah. Tapi kan memang kalau Pak Agung memang ada pendukungnya Pak Jokowi. Tapi hubungannya dengan surat ini kan saat itu kalau Pak Agung apa Pak ya? Ketika surat ini ada DKP ini? Kenapa? Karena dia pangkatnya bintang 3 kan gitu ya. Jadi kan sesama dengan yang diperiksa. Tetapi syarat utamanya harus ada 3 orang pangkatnya lebih tinggi. Tapi di situ tidak. Ini agak aneh kalau surat di atas kan ada rahasia atas bawah. Di nomornya juga salah kalau seperti ini sih. Saya nggak ngerti ya. Kalau surat rahasia itu ada nomornya cap R bla 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 gitu. Jadi oke, tapi saya anggap aja kalau saya dengan surat ini beredar, yang jelas hina yang mengedarkan kalau militer ya. Yang pertama. Nah, tapi yang kedua menguntungkan Prabowo. Nggak ada pelanggaran HAM di sini. Tidak ada tersangkut kerusuhan Trisakti, tidak ada penembakan mahasiswa Trisakti, kerusuhan Mei, penembakan Trisakti. Di sini memang ada memerintahkan Satgas Mawar
untuk melakukan penangkapan dan penahanan aktivis 9 orang. Ini udah dikeluarin semua 9 orang ini ya. Betul. Bukan yang lain. Bukan yang lain dari Jadi ya ini udah Prabowo nggak ada apa-apa. Dan ini aneh karena pada saat itu juga sedang berjalan TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, yang mimpin Pak Marzuki Darusman, wakilnya Pak Said Agil Sirot, dan beberapa anggotanya dari seluruh LSM HAM dan Kementerian Polhukam. Itu sedang bekerja, Pak. 3 bulan dia bekerja, 23 Oktober 98, dia nggak mampu, tidak bisa menemukan adanya keterkaitan Prabowo dengan pelanggaran HAM. Diserahkan ke pemerintah. Pemerintah bekerja selama 1 tahun. Waktu itu Mensekneknya Pak Muladi. Setelah dia lihat, nggak ada pelanggaran HAM. Sehingga dalam dokumen negara tertulis, ditandangin Menseknek, Prabowo tidak terlibat pelanggaran apapun di Mei. Jadi harusnya sudah selesai. Sudah selesai. Dan lembaran negara ini dicatat juga di luar negeri di PBB. Nah, ini pertanyaan buat Pak Suryo dan juga buat Pak Joko. Apakah dengan adanya DKP ini, kemudian itu yang membuat suara para purnawirawan jenderal khususnya, ini terpecah, Pak? Ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Jokowi JK. Itu nanti dijawabnya Pak Joko ya, dan Pak Suryo. Kita harus jeda dulu, kita kembali sesaat lagi. Masih di Kabar Petang dan kembali kita lanjutkan perbincangan kita bersama Purnawirawan Jenderal di studio kita. Ada Pak Suryo Prabowo dan juga di Ponorogo ada Pak Joko Santoso. Saya ke Pak Joko Santoso. Pak Joko, tadi pertanyaan saya sebelum break tadi, Pak. Apakah dengan adanya surat DKP, bocornya surat ini yang dinilai Pak Suryo Prabowo janggal, ada keganjilan, itu artinya yang membuat akhirnya para Purnawirawan Jenderal ini terpecah, Pak? Ya, itulah yang kita tidak harapkan. Dengan ada kejanggalan-kejanggalan surat, maka semua purnawirawan itu atau kita semua harus waspada. Kemungkinan pihak ketiga yang akan mengail di air keruh, dan ini tentunya tidak menguntungkan kita bersama. Jadi perlu diusut secara tuntas siapa itu sebenarnya. Karena kita pun juga jangan sampai diadu domba, ya kan. Jadi demokrasi ini harus berjalan dengan damai, berjalan dengan gembira, dan inilah bagian dari bagaimana bangsa membangun demokrasi. Kita jangan bertengkar dan sebagainya. Ya. Hanya karena ada pihak yang ketiga, kalau kita lihat surat-surat yang janggal itu, bisa jadi itu pihak ketiga. Maka saya sarankan usutlah dengan tuntas. Pak Joko, siapa sih pihak ketiga ini, Pak, yang Bapak bilang mencoba mengail di air keruh, dan siapa pula yang diuntungkan kalau purnawirawan ini terbelah? Ya, itulah harus diusut secara tuntas. Saya nggak bisa menghakimi, memvonis siapa. Maka diusut secara tuntas. Dan kita sebagai bangsa yang sudah masuk di era demokrasi dan kita adalah negara hukum, tentunya kita harus percaya kepada konstitusi dan percaya kepada sistem. Prabowo itu sudah diumumkan memenuhi syarat oleh KPU. Nah, siapa lagi yang akan kita percaya kalau enggak konstitusi dan sistem yang ada? Ya sudah, itulah yang harus kita hormati. Ya, itulah kita harus bagaimana mengawal pemilihan presiden ini baik untuk semuanya. Ya, jangan karena ingin menang melakukan hal-hal yang kurang baik. Itulah himbauan saya. Ya. Usut dengan tuntas, siapa jatuhi hukuman. Pak Joko, meskipun purnawirawan begitu ya, Pak, sudah tidak berdinas lagi, tapi pengaruh-pengaruh itu masih bisa digunakan, Pak, ya? Pengaruh-pengaruh para jenderal ini, Pak, ya, khususnya mungkin Panglima gitu, Pak. Untuk kepada yang sekarang yang masih aktif. Jadi begini, namanya orang itu tinggal perbuatannya masa lalu. Apakah dia masih berpengaruh atau tidak. Seperti Jenderal Sudirman, dia sudah meninggal, tapi kata-katanya masih berpengaruh. Tentara itu hanyalah bertugas mempertahankan negara. Tentara tidak boleh di Indonesia sampai kudeta. Itu sampai sekarang masih dianut. Jadi tinggal amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya bagus untuk bangsa ini, udah meninggal pun semangatnya, kata-katanya masih dianut. Saya kira begitu. Dan kalau saya, misalkan saya tanya kepada Pak Suryo, nggak pernah saya
minta apa, minta bantuan. Benar, Pak Suryo. Saya langsung tanya loh, Pak. Mempengaruhi nggak pernah. Saya langsung tanya Pak Joko, pernah nggak Pak Joko minta-minta apa gitu Pak Suryo? Nggak kayak Pak Agung lah, dia minta pangkat. Balik lagi. Minta pangkat kehormatan nggak ada itu. Pak Hendro juga minta pangkat kehormatan, Bu Mega segala macam. Kalau Pak Joko nggak Nggak ada. Mungkin nanti kalau udah bintang 5 kali baru minta kehormatan Pak Joko ya. Ya, Pak Suryo, ini menarik ini. Tadi Anda bilang kan ini baru kali pertama nih Purnawirawan TNI terpecah nih suaranya. Ya. Dan siapa kira-kira yang memancing dari Kru dan siapa sih yang diuntungkan Pak kalau dengan perpecahan Purnawirawan TNI ini? Komunis. Komunis? Ya karena dia pakai cara komunis. Perjuangan kelas. Oh, Prabowo, borjuis. Ini miskin, meskipun pura-pura naik bajai padahal anaknya sekolah di luar negeri kan gitu ya. Kemudian pakai jargon-jargon, tangan bla bla bla, benderanya merah. Nggak ada komunis benderanya warna kuning. Nggak ada komunis benderanya warna biru. Warna putih. Warna hijau, merah putih. Nah, jadi kalau bapak-bapak tolonglah dari kelompoknya Pak Jokowi. Saya ini adik-adik bapak. Tolong jangan memaksa kami jadi tidak menghormati senior gitu loh. Jadi Tapi kan tidak ada yang memaksa Bapak kan untuk memilih salah satu pasangan, nggak ada kan? Senior-senior. Senior mana berani maksa saya. Yang bisa maksa saya cuma istri saya. Mudah-mudahan istri saya ngeliat ya. Nonton loh Pak. Nih, Ibu di rumah nih kayaknya. Nonton Ibu di rumah. Nggak ada yang bisa. Itu Pak Joko paling pusing ngeliat kelakuan saya gitu loh. Gitu Pak ya. Pak, kemudian kenapa sih bisa sampai sekarang ini terjadi perpecahan di tubuh Purnawirawan, jenderal-jenderal ini? Apa? Mungkin takut ya kalau Pak Prabowo. Saya lihat nama-namanya. Takut kenapa Pak? Takut Pak Prabowo kalau jadi presiden gitu kan Pak? Nanti terus dia bikin, wah buku putih. Siapa sih sebenarnya? Kan Pak Prabowo kemarin bilang, tidak ada prajurit yang salah. Dia yang mengambil salah alih tanggung komandannya. jawab ya? Oke. Nah, Itu garis komando Pak ya? komando jelas lurus ya. Nah masalahnya kan Prabowo katanya salah. Berarti yang salah komandannya lagi? Lah kemana Pak Wiranto, Pak Bagio, Pak Agung, Pak Indri, Pak Fahrul? Harusnya dia salah dong. Di tentara itu ada 2 step up. Jadi katanya komandan ini dan Kopassus kan dulu bintang 2. Iya. Yang melakukan di lapangan kolonel. Jadi yang bertanggung jawab ada Brigjen, ada Maijen. Oke, Prabowo Maijen. Di sini kolonelnya salah. Saya bertanggung jawab. Kalau nggak percaya buka koran tahun 98. Saya bertanggung jawab terhadap kesalahan anak buah. Nah sekarang masalahnya Prabowo itu Letjen, Pangkostrat. Siapa atasannya? Berarti masih ada atasannya, Panglima. Nah, kok atasannya PSAD. udah nggak tanggung jawab, bikin fitnah. Loh saya marah dong. Nggak bisa, itu bukan pelajaran tentara. Bapak marah karena ada kesamaan nama Pak ya? Ada Prabowo-nya. Iya, cuman salahnya sayangnya saya di depan. Kalau di belakang saya lebih hebat dari Pak Prabowo itu. jadi ini mangkelnya adik-adik ini semuanya mangkel. Nggak, Tadi kan saya sampaikan Pak. SMS. Pak Suryo harus bisa meluruskan ngomongannya Pak Fahrul dengan ini kita bacakan dengan Pak Agung. Kalau tidak kami Bintara Tamtama Mana yang akan harus diluruskan Pak? Pernyataan mana yang harus diluruskan menurut teman-teman Bapak? Prabowo dipecat lah, nggak pantes lah. Pokoknya yang sangat dendam kayaknya. Lihat aja kemarin nggak. Kalau orang normal pasti ngeliat ini bapak ini sehat apa enggak gitu. Jangan-jangan salah minum obat. Itu tadi pertanyaan saya di awal tadi sebelumnya. Kenapa sih begitu bencinya ya? Udahlah, karena selamanya dia nggak pernah lebih hebat. Sama yang tadi Anda katakan takut buku putih. Prabowo Buku bikin buku putih putih. itu Soal kali ya. apa sih Pak? Ya kalau yang benar kan nggak mungkin Prabowo. Kalau Prabowo jadi biang kerusuhan tahun 98. Harusnya Prabowo ketika ke Yordania dicekal dong. Atau kenapa kok malah seneng waktu zaman Habibie nggak boleh balik? Nah begitu Prabowo di Yordania, kenapa masih ada kerusuhan di Aceh? Kenapa di Ambon? Kenapa di Maluku? Pak Jokowi itu pusing dia di Ambon malah kerusuhan. Bukan Prabowo kan? Kenapa masih ada hilang? Kenapa Munir baru kesaksian saya Prabowo nggak salah bla bla 1 bulan kemudian mati? Kenapa masih ada penculikan? Kenapa masih ada orang hilang kemarin? Jadi Prabowo itu ya kalau dia sudah biang keroknya pergi ya harusnya nggak ada apa-apa. Jadi ada kan, ketakutan gitu. nanti Prabowo membongkar semuanya. Iya. Ada buku Prabowo putih, tuh mikul kemudian dulu ada gitu. kecemburuan gitu menurut Pak Surya Prabowo. Baik Pak, sebenarnya masih panjang yang harus kita bicarakan, cuma waktu juga Pak yang memisahkan Terbatas. kita Pak ya. Terima kasih Pak Surya Prabowo. Terima kasih Pak Joko pada Santoso. Pak Joko Santoso. Terima kasih. Atas waktunya Pak Joko. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam.